Pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada Sekutu. Berita tentang kekalahan tersebut sangat dirahasiakan oleh Jepang, bahkan semua stasiun radio disegel oleh Jepang. Tetapi, Sultan Syahrir dari golongan muda mendengar kabar ini melalui radio BBC. Ia segera memberitahu peristiwa tersebut kepada golongan muda. Japan has today surrendered. The last of our enemies. Assalamualaikum saudara-saudara. Waalaikumsalam. Saya membawa kabar bahagia kepada kita semua. Jepang telah menyerah kepada Sekutu karena kota Nagasaki dan Hiroshima telah dibom oleh Sekutu. Saya tidak berbohong. Saya mendengar langsung dari siaran radio. Jika yang Anda katakan benar, maka kita harus mengadakan rapat pemuda untuk proklamasi kemerdekaan negara kita. Ayo, mari kita laksanakan. Pada tanggal 15 Agustus 1945, golongan muda yang dipimpin Khairul Saleh mengadakan rapat di Gedung Mikrobiologi di Jalan Pegangsaan Timur nomor 13, Jakarta. Jepang telah menyerah kepada Sekutu. Itu berarti di Indonesia telah mengalami kekosongan kekuasaan. Kalau begitu, kita harus mendesak golongan tua, terutama Bung Karno, untuk proklamasi kemerdekaan Indonesia. Tetapi, jangan sampai proklamasi kemerdekaan Indonesia diproklamirkan oleh PPKI. Kenapa Anda berpendapat seperti itu? Karena PPKI adalah badan pembentukan dari Jepang. Kita tidak mau proklamasi kemerdekaan Indonesia ada campur tangannya dari Jepang. Maka dari itu, kita harus menolak semua hadiah dari Jepang. Kita akan menyusun proklamasi sendiri. Yang Anda katakan itu benar. Kemerdekaan itu adalah hak dan persoalan rakyat yang harus segera diproklamasikan. Oleh karena itu, mari kita meminta kepada Bung Karno dan Bung Hatta untuk memutuskan segala hubungan dengan Jepang. Tepat sekali. Kalau begitu, Bung Darwis, Bikana, Syahrir segera menuju ke kediaman Soekarno. Saya dan pemuda lainnya akan mengurus pemuda lain untuk merebut kekuasaan Jepang. Baiklah, kami pamit dulu dulu. Selanjutnya, Darwis, Sultan Syahrir, Wikana tiba di kediaman Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta dengan maksud menyampaikan hasil-hasil keputusan rapat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kami ingin bicarakan tentang keinginan kami untuk secepatnya Indonesia memproklamasikan kemerdekaan negara Jepang. Benar, kota Nagasaki dan Hiroshima telah dibom dan telah kalah. Kita harus menolak ajakan dari mereka semua. Kita akan segera memproklamasikan kemerdekaan kita sendiri. Bahaya apa saja jika kita tetap nekat memproklamasikan kemerdekaan? Kita harus memberikan kesan kepada dunia bahwa Indonesia bukan bentukan dari Jepang. Bung harus segera memproklamasikan kemerdekaan kita. Kita tidak terburu-buru, sedangkan berita Jepang kalah masih diragukan. Kita akan bicarakan ini dengan anggota PPKI lainnya. Saya belum bisa mengambil keputusan. Untuk apa lagi? Untuk memastikan semua ini, Bung harus melepaskan diri dari mereka semua di sini. Ibu masih bisa akan senjata siapa? Kita meneriakan kita masing-masing. Kalau tidak yang terjadi penutupan dari kita. Hidup yang tidak dipertahankan, tidak ada yang perlu dibenarkan. Setelah kepergian Sultan Syahrir, Wikana, dan Darwis, golongan muda lainnya tiba di kediaman Insinyur Soekarno. Mereka bermaksud untuk mendesak Soekarno kembali untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Tetapi usaha mereka tetap gagal. Kami meminta Bung Karno dan Bung Hatta segera memproklamasikan Indonesia sekarang. Benar itu Bung, malam ini juga. Tidak semua dari kalian tidak masuk akal. Kami sudah memikirkan dengan mata-mata Bung.
Benar Ibu. Tidak semua dari kalian tidak ada gunanya. Jadi Bu masih mau menunggu sidang PPKI besok? Iya, karena itu adalah jadwalnya. Ada apa ini? Ada apa? Tapi kalau ada Bung Karno dan Bung Hatta masih bergabung kemerdekaan Bu. Tidak, Kenapa tidak takut? tidak, tidak mau gegabah. Betul? Karena masing-masing mempertahankan pendapatnya, para golongan muda bergegas untuk meninggalkan kediaman Soekarno. Kemudian, para golongan muda segera mengadakan rapat di Jalan Cikini nomor 71 untuk membicarakan masalah ini. Saya lakukan. Karena dan keluarga saya tidak setuju dengan usulan dari kita, karena mereka tidak mempercayai kita ini. Ini saja, bagaimana kalau kita mengasingkan Bung Hatta dan Bung Karno dari Jakarta dengan tujuan untuk menjauhkan dari pemanah Jepang, tapi mau dibawa kemana mereka? Bagaimana apabila bahwa mereka dari Mas di Karawang di sana tentang menyusulkan tentang Amerika? Benar, saya setuju dengan pendapat tersebut. Hasil rapat tersebut, para golongan muda memutuskan untuk mengasingkan Bung Karno dan Bung Hatta ke Rengas Dengklok agar terhindar dari pengaruh Jepang di Jakarta. Keesokan harinya, Soebardjo mencari Bung Karno dan Bung Hatta, tetapi mereka tidak ada di kediamannya. Lalu Soebardjo bertanya kepada Wikana dari golongan muda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mana Bung Karno dan Bung Hatta? Saya tidak tahu. Dan bohong kamu. Tidak mungkin jika kamu tidak menyembunyikan dua tokoh nasional. Bagaimana tidak mungkin? Kami sudah mencoba meyakinkannya. Mereka saja yang terus. Percayalah, pukul 12 siang dan mereka tidak memproklamasikan kemerdekaan Indonesia, maka nyawa saya taruhannya. Baiklah, mari kita lakukan apa. Di sisi lain, Sultan Syahrir yang mendengar Bung Karno dan Bung Hatta diasingkan oleh para golongan muda, langsung menemui para pemuda karena beranggapan para pemuda tersebut bertindak gegabah. Setelah kalian bertindak gegabah, kalian pikir aku setuju dengan cara kalian? Kalian boleh menyerang berseberangan dengan Bung Karno dan Bung Hatta. Jika kalian ingin merdeka, bawa mereka kembali ke Jakarta sekarang. Tapi gerakan ini sudah mendapatkan dukungan dari PETA. Bawa mereka kembali ke Jakarta sekarang. Pada pukul 17.30, Soebardjo yang ditemani oleh Wikana tiba di Rengas Dengklok untuk menjemput Bung Karno dan Bung Hatta. Di mana Soekarno dan Hatta? Kamu tahu apa? Mana Soekarno dan Hatta? Hatta, Soebardjo. Soebardjo, bagaimana kondisi Jakarta hari ini? Tidak ada apa-apa di Jakarta dan tidak ada gerakan revolusi apapun. Berarti kita menggunakan keluarga sosial. Satu hal yang penting, radio menyiarkan bahwasanya Jepang telah menyerahkan kekuasaannya kepada Sekutu. Syahrir benar, Bu. Baiklah, ayo kita ke Jakarta sekarang. Saya tidak berbohong. Saya sudah langsung. Harus lepaskan diri dari mereka semua. Masih keluar di sini. Memastikan semua ini. Informasi di sana senjata Syahrir. Cukup. Terus